masuk, kemudian langsung saja kita ke step yang C, yang B. Kita akan buka aplikasi CyberOps, lalu CTE. Kemudian Kita salin kata-katanya dari modul, dan lalu kita save simpan. space s txt. Setelah disimpan, kita close CTE, kemudian klik file dan lihat eh, file yang baru tersimpan. Selanjutnya, jika kita menemukan Space TXT secara cepat, di tidak. sini tidak. Oke. Lalu kita melihat direktori yang benar, home, analisis, baru space TXT tidak ditampilkan. Ini karena CTE mencari ekstensi yang dikenal dan TXT bukan salah satunya. Untuk menampilkan semua file, klik menu tarik turun di bawah jendela. Buka file, baru dan pilih semua file. Ini kita sudah membuka space txt, kemudian close space txt jika sudah selesai didapatkan. Selanjutnya, buka CTE dari terminal. Kemudian klik ls. Klik ls apa ya? Dan please. Oh, kamar ini nggak pecah ya? Kalau pakai itu pecah. Oh, mana? Deh. Setelah kita ketik ls untuk melihat isi direktori saat ini, perhatikan bahwa space txt tercantum. Ini berarti Anda tidak perlu memberikan informasi jalur untuk membuka berkas. Ketik cts space txt untuk membuka CT. Iya, perlu dicatat bahwa tidak hanya akan menunjukkan CTE dari review. Mengapa perintahnya tidak ditampilkan? Karena terminal menjalankan CTE dan tidak dapat menerima perintah.
Kemudian cukup contohnya kayak ini dengan klik X, Ctrl C. Kemudian 42 command line text editor. Meskipun penyunting teks grafis mulai digunakan, penyunting teks berbasis perintah sangat penting dalam komputer Linux. Manfaat utama penyunting teks berbasis perintah adalah pengiriman berkas teks dari shell jarak jauh di komputer jarak jauh. Saja. Yang pada jendela terminal, ketikkan ini. Kemudian Nano akan diluncurkan dan secara otomatis semua teks space txt. Meskipun teks tersebut mungkin tampak terpotong atau tidak lengkap, sebenarnya tidak demikian karena teks tersebut dibuat tanpa karakter yang dikembalikan dan pembungkusan baris tidak dilakukan secara default. Nano menampilkan satu baris teks yang panjang. Gunakan tombol keyboard Home dan N untuk navigasi dengan cepat ke awal dan akhir baris. Selanjutnya, karakter apa yang digunakan Nano untuk menyatakan bahwa suatu garis berlanjut melampaui batas layar. Di sini simbol lebih dari atau yang ini. Nanti di sini suka dari tadi itu. Nah, seperti yang ditunjukkan pada baris lintasan di bawah, Ctrl X dapat digunakan untuk keluar dari Nano. Nano akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan berkas sebelum keluar, ya untuk ya atau N untuk tidak. Jika Y dipilih, Anda akan diminta untuk menekan Enter untuk menerima nama berkas yang diberikan atau mengubah nama berkas atau memberikan nama berkas jika itu adalah dokumen baru tanpa nama. Selanjutnya, untuk mengontrol Nano, Anda dapat menggunakan tombol kontrol membaca ini. Baca semua membaca. Untuk mengontrol Nano, Anda dapat menggunakan tombol kontrol Alt Escape atau Meta. Tombol Meta adalah tombol pada keyboard dengan logo Windows atau Mac, tergantung pada konfigurasi keyboard Anda. Selanjutnya, navigasi di Nano ini sangat mudah digunakan. Gunakan panah untuk berpindah-pindah di antara berkas. Text up dan text down juga dapat digunakan untuk melompat maju atau mundur ke seluruh halaman. Luangkan waktu sejenak dengan Nano dan layar bantunya untuk masuk ke layar bantuan, tekan Ctrl G. Nah, sini karena kami akan lanjut part 3, maka kita akan keluar dan kita akan mengetikkan Ctrl X.
Selanjutnya, part 3, working with configuration files. Di Linux semuanya diperlakukan sebagai berkas. Memory disk, keluaran monitor, berkas, direktori dari sudut pandang sistem operasi, semuanya adalah berkas. Selanjutnya, step 1, locating configuration files. Jadi, penulis program ini menentukan lokasi konfigurasi untuk program tertentu. Oleh karena itu, dokumentasi harus dikonsultasikan saat menilai lokasi berkas konfigurasi. Namun, secara konvensional di Linux, berkas konfigurasi yang digunakan untuk mengonfigurasi aplikasi pengguna sering ditempatkan di direktori home pengguna, sementara berkas konfigurasi yang digunakan untuk mengendalikan layanan di seluruh sistem ditempatkan di direktori per etc. Jadi, di sini kita akan masuk ke bagian A, ketik ls. Perintah ls untuk mencantumkan semua file direktori home analyze. ls sesuai. Hmm. Sini analyze. Coba. Itu kan. Analisis yang ini. Step dong. Langsung di ini dulu. Udah lama lagi. Itu desktop. Selanjutnya, use the ls command to list all the files in the analyst home directory. Ini adalah hasilnya. Meskipun beberapa file ditampilkan, tidak satupun dari file tersebut yang tampaknya merupakan file konfigurasi. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan untuk menyembunyikan file konfigurasi yang dihosting direktori beranda dengan menambahkan karakter titik di awal namanya. Jadi gunakan perintah ls lagi, tetapi kali ini tambahkan opsi min a
untuk menyertakan file tersembunyi dalam output. Di sini sudah menampilkan. Lalu kita perintah selanjutnya gunakan perintah cat untuk menampilkan konten file bus HRC. File yang ini gunakan mengkonfigurasi perilaku atau kustomisasi terminal khusus pengguna. Jadi kucing, kan, FPS HRC. Nah, ini yang akan muncul. Kemudian hah? Jadi berkat konfigurasi yang terkait dengan aplikasi pengguna secara konvensional ditempatkan di bawah direktori home. Berkas konfigurasi ini terkait dengan layanan di seluruh sistem ditempatkan di direktori per ETC menurut konvensi layanan web, layanan cetak, layanan FTP, layanan email adalah contoh layanan yang memengaruhi seluruh sistem dan berkas konfigurasinya disimpan di bawah per ETC. Jadi perhatikan bahwa pengguna biasa tidak memiliki akses menulis ke per ETC. Hal ini penting karena membatasi kemampuan untuk mengubah konfigurasi layanan di seluruh sistem hanya untuk pengguna root. Jadi selanjutnya kita akan membuka ls untuk mencontohkan isi direktori per ETC. Ini adalah hasilnya. Untuk menampilkan, Akan gunakan perintah cat untuk menampilkan konten file bus underscore bus hrc. Sip. Dan di sini sudah menampilkan eh, dari perintah yang kita sebutkan tadi. Jadi pertanyaannya, mengapa berkas konfigurasi aplikasi pengguna disimpan dalam direktori home pengguna dan tidak disimpan di per ETC bersama dengan berkas konfigurasi seluruh sistem lainnya? Jadi pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menuliskan ke ETC dikarenakan Linux adalah sistem operasi multi pengguna menempatkan file konfigurasi APK pengguna di bawah ETC akan menghalangi pengguna untuk dapat menyesuaikan APK mereka. Ya. Nah, Step kedua, editing dan saving configuration files. jadi pertama ini kita akan membuka CTE dengan memilih aplikasi CyberOps dan CTE dari bila alat yang terletak di bagian atas layar Cisco CyberOps Virtual Machine. Pilih file, buka, meluncurkan jendela file CTE. Ini karena dot bash rc adalah file tersembunyi tanpa ekstensi, CTM menampilkannya dalam daftar file. Jika fitur lokasi tidak terlihat dalam kotak dialog, ubah jenis file yang ditampilkan dengan memilih semua file dari kotak drop-down jenis, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Nah, change the type of file shown by selecting all files di sini. Kemudian select .basrc ini dan klik open. Hmm, Di sini 32 diganti dengan 31. Nah, di sini 32 itu adalah kode kode warna dari green, sementara 31 merepresentasikan warna merah. Kemudian save. Dan kita tutup CTE dengan mengklik icon X. Nah, jadi di sini tadi promnya kan berwarna hijau. Di sini promnya jadi warna merah. Pertanyaan. Jadi, apakah jendela terminal yang sudah terbuka juga berubah warna dari hijau jadi merah? Jelaskan. Tidak, file .basrc dijalankan dan kemudian diterapkan ketika terminal pertama kali dibuka, sehingga terminal yang dibuka sebelumnya tidak akan terpengaruh oleh perubahan pada file .basrc.nano. Setelah itu, perubahan yang sama dapat dilakukan dari baris perintah dengan editor teks seperti Nano. Jadi, eh, kita akan klik mengetik Nano titik bas RC. Tunggu switch. Selanjutnya ganti 31 ke Jadi 33,33. kemudian ya sudah. Kemudian kita masuk ke step ketiga. 33,3. Pakai IK berapa? Ini dan enable back partial prompt. Kemudian buka kembali terminal dan di sini menjadi promnya menjadi warna kuning.
Selanjutnya, step 3, editing configuration files for services. Yang pertama, kita akan buka berkas konfigurasi NGINX di Nano. jadi di sini kita akan memasukkan password dari user kita yaitu CyberOps. Secara konvensional, ekstensi .conf digunakan untuk mengidentifikasi file konfigurasi. Meskipun berkas konfigurasi memiliki banyak parameter, kami hanya akan menggunakan mengonfigurasi dua port tempat NIMS, mendengarkan koneksi masuk, dan direktori tempat halaman web akan disajikan termasuk berkas indeks HTML beranda. Lalu perhatikan bahwa di bagian bawah jendela di atas perintah Nano, nomor baris disorot dan dicantumkan pada baris ke-39, ubah nomor port dari 81 menjadi 8080. Ini akan memberitahu NINX untuk mendengarkan perintah HTTP pada port TCP 8080. Selanjutnya, pindah ke baris 47 dan ubah jalur dari user. Share NIMS HTML ke user, share NIMS HTML TX file slash text underscore slash Selanjutnya, Ctrl X, tekan Y dan Enter.
Berikutnya pada ketik satu ini selesai. Saat berhasil membuka berandangin, lihat pesan koneksi apa yang dimaksud dengan pesan kesalahan tersebut. Nah, pesan kesalahan dihasilkan oleh koneksi halaman pada web yang berhasil dan mungkin dikarenakan hilangnya file favicon.info di direktori lab.support.files. Untuk mematikan server web links, tekan Enter untuk mendapatkan prompt printer dan ketik perintah berikut di jurnal terminal, yaitu sudo kill links. Selanjutnya, setelah perintah ini dijalankan, selanjutnya lab getting familiar with the Linux shells. Selanjutnya kita masuk ke lab mengenal shell Linux. Jadi di lab ini kita akan menggunakan baris perintah Linux untuk mengelola file dan folder dan melakukan beberapa tugas administrasi dasar. Yang part pertama itu dasar-dasar shell. Jadi shell ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penerjemah perintah Linux. Jadi step pertama itu, step kedua kita akan mengakses baris perintah. Kita masuk ke CyberOps, virtual machine sebagai analisis, dan kita akan menggunakan akun analisis. Dan yang kedua ini kita akan mengakses baris perintah
Mengeklik terminal yang terletak di dock dan di bagian bawah layar virtual machine. Step ketiga, menampilkan halaman manual dari baris perintah. Jadi gunakan perintah man untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah CP. Ini. Udah. Nah itu. Jadi eh gunakan perintah man untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah CP. Jadi di sini ada pertanyaan, apa fungsi perintah CP itu? CP adalah komen. Dan kedua, perintah apa yang akan kita gunakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang perintah PWD? Apa apa fungsi perintah PWD? Jadi PWD adalah untuk mencetak nama dari direktori saat ini. Lalu step ketiga membuat dan mengubah direktori. Ketik PWD pada prompt. Dan ada pertanyaan di sini, apa direktori saat ini? Direktorinya adalah /home/analysis. Lalu ketik ls. Sih beda. Selanjutnya arahkan ke direktori /home/analysis jika bukan direktori pada saat ini. Ketik cd /home/analysis. Lalu kita di utama situ. Gimana? Karena ada ls itu melihat di dalam. Iya, maksudnya kalau dia setelah masuk di analis, apa nih DPLS masih desktop download. Oh iya Bang. Ketik lsl pada komen prompt untuk mencantumkan file dan folder yang ada saat ini. Opsi L yang merupakan singkatan dari list menampilkan ukuran file, izin kepemilikan, tanggal pembuatan, dan banyak lagi. D. Direktori saat ini gunakan perintah make clear untuk membuat 3 folder baru, yaitu PsyOps folder 1, PsyOps folder 2, dan PsyOps folder 3. PsyOps folder 1, kemudian PsyOps folder 2, kemudian PsyOps folder 3. Selanjutnya, LSL kembali untuk melihat list. Dan di sini sudah ada PsyOps ini, folder 1, 2, dan 3.
Kemudian ketik cd Slash home home, slash analysis, slash jobs, underscore folder 3. Underscore sih dia. Di folder. Folder. analis. Kemudian ada pertanyaan di mana kita di folder mana sekarang kita berada? Kita sedang berada di folder PsyOps underscore folder 3 yang berada di home analyst PsyOps folder. Eh, eh, Kemudian ketik cd dan mana dia? Jadi, nantinya kita mundur atau keluar dari folder CyberOps, folder 3 dan masuk ke home directory yaitu home analyst. Kemudian gunakan use make clear command to create a new folder named PsyOps folder 4 inside the PsyOps folder 3. Di sini make clear home analyst CyberOps 3, kemudian selanjutnya di sini sudah ada PsyOps folder 4. Sampai saat ini kita telah menggunakan jalur penuh. Jalur penuh adalah istilah yang digunakan saat menuju ke jalur yang sudah dimulai di directory root atau flash. Dimungkinkan juga untuk bekerja dengan jalur relatif. Jalur relatif mengurangi jumlah teks yang harus diketik. Untuk memahami jalur relatif, kita harus memahami titik dan titik ganda direktori. Dari direktori PsyOps folder 3, jalankan perintah ls/la tidak lanjut. Ubah direktori saat ini ke home analyst PsyOps folder 3 dengan perintah ini. Kemudian ketikkan cd. Apa yang terjadi setelah kita mengetikkan cd, maka akan kembali ke direktori awal. Kemudian
changing the directory to the titik 2, cd titik 2. Yang terjadi, kita akan masuk ke folder parent directory dari folder PsyOps, folder 3 itu home analyst. What would be the current directory if you use cd command? Berawal dari home, analyst akan berpindah ke parent directory-nya yaitu home. What would be the current directory if you use the cd titik command di terminal akan muncul directory. Apa yang akan terjadi di directory sekarang? Apa directory saat ini jika kita mengeluarkan perintah cd titik di terminal tersebut? Itu tetap ada di directory. Dan step 4, mengalihkan keluaran. Gunakan perintah cd untuk kembali ke directory home analyst. Dan gunakan echo. Comment the echo message because no output was defined. Echo will output the current terminal window. Gede ini. SS. EC. Beda. Perintah echo aja. Tidak ada output yang keluar. Apakah itu yang diharapkan? Ya, karena output dari kode tersebut telah disimpan pada file som underscore txt underscore file.txt text.file underscore file txt. Perhatikan bahwa meskipun berkas som teks file txt tidak ada, berkas tersebut secara otomatis dibuat untuk menerima output yang dihasilkan oleh echo. Gunakan perintah ls min l akan command cat happen to the text file, jelaskan. Maka teks yang sebelumnya akan diperbarui dengan perintah echo. Step 5, redirect and append to text file. Mirip dengan yang pertama itu mirip dengan operator. Operator juga memungkinkan pengalihan data ke bekas. Perbedaannya adalah menambahkan data ke akhir berkas yang dirujuk. Jadi kita akan
Menambahkan ke berkas keluaran SOM text file txt. Gimana? Ini dong. Baru Jadi ini itu pertanyaan. Eh, Apa yang terjadi pada text file? Sebuah perintah pada teks yang baru ditambahkan di sebelumnya tanpa mengubah perintah asli. Step 6, work with hidden files in Linux. Di Linux, file dengan nama yang dimulai dengan titik tunggal tidak ditampilkan secara default. Meskipun file bertitik tidak memiliki file khusus, file tersebut disebut file tersembunyi karena fitur ini. Contoh file tersebut adalah .file 5, .file 6, .file 7. lalu kita gunakan ls min-l untuk menampilkan file yang disimpan ke direktori home analysis. Kira ls ini. Kemudian ls la dan 45
Dalam perintah MV ini digunakan sebagai parameter tujuan untuk menentukan direktori saat ini sebagai tujuan untuk file some text file txt. Menggunakan command line Linux memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama efisiensi, yang kedua fleksibilitas, kemudian pembuatan script yang ramah, kemudian akses jarak jauh yang bisa digunakan. Baru selanjutnya yang kelima itu efisiensi sumber daya, yang keenam itu pengalaman belajar, yang ketujuh itu reproducibility, yang kedelapan itu aksesibilitas, yang kesembilan itu administrasi jarak jauh, yang kesepuluh itu integrasi kontrol versi. Selanjutnya kita masuk ke lab Linux servers. Mengapa menjalankan perintah PS harus dengan sudo? Karena menjalankan PS dengan hak istimewa sudo sebagai diperlukan karena memungkinkan perintah tersebut menampilkan informasi tentang semua proses yang berjalan pada sistem termasuk proses yang dimiliki pengguna lain.
Selanjutnya, um, what is the meaning of the TUNANP option in NetStat? T untuk menampilkan koneksi TCP, U untuk menampilkan koneksi UDP, N menampilkan alamat numerik daripada mengubah nama host, kemudian A menampilkan semua soket yang mendengarkan dan tidak mendengarkan, kemudian yang P menampilkan PID dan nama program yang terkait dengan setiap soket. Order of the option important to Nestat. Pada kasus Nestat, urutan opsi pada umumnya tidak menjadi masalah. Pada kasus Netstat, urutan opsi pada umumnya tidak menjadi masalah. Netstat didesain untuk menginterpretasikan setiap opsi secara independen dan akan menghasilkan output yang sama tanpa memperhatikan urutan opsi yang diberikan. Selanjutnya, based on the Netstat output shown in item, what is the layer of path protocol connection status dan PID of the process running di port 80, R4 protokol TCP, local address-nya N-port 000.080, remote address port 000, connection status listen, PID of the process 395, kemudian besar. Coba kunjung pakai bahasa, Cuk. Selanjutnya, while port numbers are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Port 80 umumnya digunakan untuk HTTP, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransmisikan halaman web dan data terkait di World Wide Web. Oleh karena itu, kemungkinan besar layanan yang berjalan pada port 80 TCP menyajikan konten web seperti server web seperti Apache HTTP server atau Nix. Selanjutnya, use PS and grep to list all lines of the PS output that contain PID 395. Di sini ada perintah ini. Mungkin saya ada PNG. Betul, betul, betul. Betul ini dong ya. Betul. The process PID 395 is nings. How could that be concluded from the output above? Berdasarkan kolom terakhir dari baris 1, keluarannya menunjukkan baris perintah nings. Dapat disimpulkan bahwa PID 395 terkait dengan proses nings. What is nings and what Its function. its function? Nix adalah perangkat lunak server web sumber terbuka populer yang dikenal dengan kinerja stabilitas dan skalabilitasnya yang tinggi. Awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah C110K, menangani sejumlah besar koneksi simultan. Nix sejak saat itu telah mendapatkan adopsi yang luas sebagai server web, server proxy balik, penyimbang beban, dan chains HT. The second line shows that process 396 is owned by its user named HTTP and has processes number 395 as its parent processes. Process, what does that mean? It is common behavior. Ya, ini berarti bahwa Nginx memulai proses 396 di bawah nama pengguna HTTP. Ini normal karena Nginx menjalankan dirinya sendiri untuk setiap klien yang tersambung ke port 80 TCP. Why is the last line showing grep 395? Yang ini, baris ini. Baris terakhir yang menunjukkan grep 395 adalah hasil perintah yang digunakan untuk memfilter keluaran PS. Ketika menggunakan perintah grep untuk mencari pola tertentu pada keluaran perintah lain, dalam hal ini PS, perintah grep itu sendiri akan menjadi sebuah proses. Selanjutnya, part 7 using Telnet to test TCP services. Telnet adalah aplikasi sel jarak jauh yang sederhana. Telnet dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enskripsi.
part 1 ini. Ya, iya, sudah itu. Oh, no, Karena no. ada DP memang ada DP ini. Selanjutnya, while was the error sent as a web page? Error dikirim sebagai halaman web karena Nginx adalah server web dan dikonfigurasikan untuk merespon permintaan HTTP dan dengan konten web termasuk pesan error. Use telnet to connect to port 68. What happened? Jelaskan. Tidak dapat tersambung karena sambungan ditolak. Telnet adalah protokol berbasis TCP dan Tidak tidak akan akan. dapat tersambung ke port UDP. Kemudian ini adalah reflectionnya. Apa manfaat menggunakan Nestat? Dan ini adalah jawaban kami. Kemudian apa manfaat menggunakan Telnet? Apakah itu Aman. aman? Ini adalah jawabannya. Selanjutnya, eh lab locating log files. Jadi di lab ini kita akan memahami cara menemukan dan memanipulasi berkas log Linux. Jadi yang kita akan masuk ke part 1 yaitu ik- ikhtisar berkas log. Jadi berkas log ini adalah berkas yang digunakan oleh komputer untuk mencatat peristiwa. Selanjutnya, Output diawali dengan baris yang mirip dengan baris di bawah yang menandai stempel waktu saat sistem mulai melakukan pencatatan. Perhatikan bahwa stempel waktu akan berbeda pada setiap sistem. Di sini. tanggal cowok kemarin hari Rabu. Emang ya 2017 kok ini enak. Betul. Cewek. Nice. Jadi kan tunggu Tak salah. Seharusnya ini dulu.
The output above still considered a web transaction. Explain why the output of the cat comment is a different format than the single entry shown in item. Ya, ini adalah web event. Bidang-bidang tersebut memiliki urutan yang berbeda, tetapi pesan GET, keberadaan alamat IP klien, referensi ke berbagai browser web, dan HTTP 1 mengonfirmasi bahwa ini adalah file file log server web. Formatnya berbeda karena layanan ini dikonfigurasikan untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Selanjutnya, step 2, operating system log file example. Tunggu. Sorry. Control Z to exit out of the previous command. Control B. Log files are very important for troubleshooting. Assume that a user of the specific system reported that all network operation were slow around 2:30 p.m. Can you find evidence of that in the log entries shown above? Ini adalah buktinya. Kemudian part 9, locating log files in unknown systems. Jadi, Nah, baru 103 kok itu. selanjutnya yang B, scroll down to the page to locate the means logging section. Control C. Nah, Iya. Nah. Lamun berapa ini, Cok? coba coba. Oke, Rizky dulu orang ini. Oke. Ini adalah outputnya. Yes. Ada. Kemudian, oke, use get command untuk melis konten. Selanjutnya, menggunakan command ls untuk melihat isi konten, list isi kontennya. Ini adalah hasilnya.
Selanjutnya, PLS. Oh, ini aja. Jawaban ini. Mana cuk? Siapa? Melawak. Terus tadi kan kata cyber ops. Kemudian 40 monitoring log files in real time. Kamu dapetnya ini control shift ya, dengan ini supaya kita catatnya nggak ini. Jadi kurang. Banyak cuk itu. Kita nak banyak. Oke. Tidak. Hmm. Apa? Control shift panah bawah. Internet. Ini nama. Nah, 27. Mana? Control shift. Shift. Kemudian step 2 bonus tool jurnal CTL. Di sini in a terminal window in the CyberOps workstation PM, issue the journal CTL command with no option to display all journal log entries. Hey, Control Shift. Kemudian cuk.
Bisa. LUS. Ctrl C. How can you run your journal TTL and see all log entries? Menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root akan menampilkan semua entry. Untuk menjalankan jurnal CTL sebagai root, tambahkan perintah sudo ke jurnal CTL, sudo jurnal CTL. Langsung setiap sedia aja tangan kaks. Dah, Dah. basah. Ngapain boleh? Karena di atas dia nggak jadi. Yes. Intelektual. My. Astagfirullahaladzim, Ner, bamake diam, Ner. Dah. Nggak tahu lagi. Oh, nggak langsung ini. Dengan apa itu nggak langsung kopi begitu ya? Hmm. Ini adalah hasilnya. Kemudian, Loh, tunggu. Nah, proses. Password. Betul? betul. Cuma orang Hmm. masukkan sudah Amel. Diam, jangan membaca tadi ada on mic ini.
Selanjutnya, lab navigating the Linux file system and permission settings. Part 11, exploring file system in Linux. Yang pertama, access the command line. Terus ini, command line sama. Gunakan lsblk command to display all block devices. B. Gunakan command mount to display more detailed information on the currently mounted file systems in the CyberOps workstation VM. Tenang, tenang. Baru dia enggak jadi, Cuk. Masukin tahu di mana tadi Tadi, basah. Bukan ini. iya bukan itu ini dah. Ya. Hmm. Kemudian, di sini sama ini. Issue the following, ikuti the following two comments below on the CyberOps workstation VM. Control channel. Nah, what is the meaning of the output? Where are the listed files physically stored? Perintah pertama mengubah direktori menjadi direktori root. Direktori root adalah tingkat tertinggi dari sistem file karena /dev/sda1 dipasang pada direktori root dengan mendaftarkan file-file di direktori root. Pengguna sebenarnya mendaftarkan file-file yang disimpan secara fisik di root system file /dev/sda1 What is the /dev. /sdb1 not shown in the output above? Karena ini saat ini belum di mount. Step 3, manually mounting and unmounting file systems. Yang pertama, gunakan command ls cd dulu. Kemudian command, wih, mana tadi? Oh, ls dulu ulang pertama cuma ls biasa nggak pakai baru ls yang ganti DP ini kak tuh salah. Ngapa habis itu harusnya dari satu dulu, enggak maksudnya yang eh, kemudian make clear second drive. Nggak ada ini, Cuk. Salah sana enggak ada nih, mana kok ada ketik satu bukan L, kita mau bagi doh. Jadi ini kesalahan, kelelahan. Ini ada second drive, kemudian em, kalau enggak ada, itu jika tidak ada, dibuat kembali. Nah, kemudian ls ini. Tunggu, tunggu. Oh, masa ini kata kamu. Di sini totalnya adalah 0. Kemudian use the mount command to mount on the newly created. Ini nomor tunggu. Hmm, 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 hmm.
Ini hasilnya. Kemudian, why is the directory no longer empty? Where are the listed files physically stored? Setelah mount slash home slash analyst Second slash drive menjadi second drive menjadi titik masuk ke sistem file yang disimpan secara fisik di slash dev slash sdb1. kemudian as before, use the grep command to display only the slash dev slash sdx file system. Sudah. Kemudian unmounting file system, it is just as simple. Menggunakan perintah unmount. Ya, hati-hati. Kemudian part 12 file permissions. Yang pertama, step pertama, visualize and change the file permission. Salah, tunggu. Control C. Ketik dulu dari DPR ini. L tuh ini. Ini yang CyberOps. Kemudian consider the sciops.mn file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Ownernya adalah analyst, dan groupnya adalah analyst. The permission for sciops.mn are garis datar RW, garis datar R, garis datar, garis datar R, garis datar, garis datar. What does that mean? Pemilik file atau pengguna analis dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Min RW, anggota grup analis selain pemilik hanya dapat membaca file min tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file itu. Kemudian, the touch command is a very simple and useful. It allows for the quick creation of an empty text file. Tunggu. Tapi bisa. Oh, iya memang begini. Hapus nih ini kok rame kayak gue teh. Ini komputer salahnya yang di LD. Pas di L baru hapus. Hmm. Why was the file not created? Karena izin direktori atau MNT dimiliki oleh pengguna root. Dengan izin ini, dengan cara ini hanya pengguna root yang diperbolehkan menulis ke folder /MNT. What can be done for the touch command shown above the successful? Perintah dapat dijalankan sebagai root atau menambahkan sudo sebelumnya atau izin direktori /MNT dapat diubah. Kemudian, the chmod command is used to change the permission of a file or directory. Nah, Iya. ya. Kemudian change the second drive
directory and list the content of it. Harusnya ada kan? Tahu sekarang masih praktikum namanya teh. Hah? Adalah ini apa sih Bu? Segmen LPS praktikum. Kemudian, lalu ini ini that's my girl. What are the permissions of my file.txt file? Ini adalah apa ya? Min. My txt file mana? Oh ini itu gue mau copy. Sama enggak? Beda coy, tunggu. Oke. Kemudian F use the chmod command to change the permission of my file txt. Lalu LSL. Terus kemudian did the permission change? What are the permission of my file txt? Oh, dia berubah. Pengen apa? Kemana? Makan jemuran. Hah? Makan jemuran. Itu mau ada rekam tuh ini. Em, dan ini adalah penjelasan dari Chmod. What command will change the permission of my txt to granting any user in the system full access to the file? Ini adalah jawabannya. Kemudian, the chown command is used to change of ownership of a file or directory. Issue the command below to make the analyst user the owner of the my file txt. Kalau ini sudah menjadi ownership dari my file txt. Now that analyze is the file owner. Try to appending the word test. Step 2. Kembali dulu. CD titik. Spasi dulu titik. LSL. Ini lah. Compare the permission of the malware directory with the mini services file. What is the difference between their permission? Ada huruf di awal sebelum izin directory malware. Kemudian part 13 symbolic links and other special file types. Step 1 examine file types.
LS-nya. Di sini ada 28 sama kemudian nggak salah Ctrl Z. Hapus yang ini ya, Ctrl Z ulang. Tunggu ini yang hapus ya. Ctrl Z. Tunggu, hapus yang ini LP sebelah. Awal. Hmm. Ini adalah hasilnya. Kemudian yang C, create two files by using echo. Kemudian file 1.txt. Dan yang juga echo part file 2.txt. Enter. Kemudian get file 2.txt. Use in -s to create a symbolic link to file 1.txt and in to create a hard link to file 2.txt. Oh ini. Eh, salah ini. Oh gitu. Hmm. Kemudian gunakan LSL command and examine the directory listing. Dan ini ada 9 Maret 2025. Kemudian yang F, change the names of the original files. Menggunakan perintah mv. Kemudian tidak ada. Kemudian, what do you think would happen to file to hard if you open a text editor and change the text in file to new txt? Mengubah isi satu file akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive. Sekian praktikum dari kami. Terima kasih.